Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Sosok robot kuno bernama Emmet muncul sebagai misteri baru yang mengguncang dunia One Piece. Kehadirannya bukan sekadar tambahan latar, melainkan pintu masuk menuju rahasia besar yang selama berabad-abad terkubur dalam sejarah. Robot ini pertama kali terlihat dalam chapter 1065 ketika Luffy, Chopper, Jinbe, dan Bonnie menemukan tubuh raksasa yang tampak tak lagi berfungsi di tempat pembuangan ciptaan Vegapunk. Wujudnya benar-benar mengundang rasa penasaran. Tubuh berkarat, tergores waktu, dan di bagian dadanya tertancap batang besi besar, seakan menjadi penanda bahwa makhluk mekanis ini telah kehilangan tenaga hidupnya. Namun, meski terlihat mati, aura yang dipancarkan seolah menyimpan beban masa lalu yang besar, seakan-akan tubuh usangnya masih menyimpan memori peradaban kuno. Vegapunk, sang ilmuwan paling jenius, menjelaskan dalam chapter 1067 bahwa robot tersebut diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu, tepat pada masa yang dikenal sebagai abad kekosongan. Namun, mengejutkan bahwa bahkan Vegapunk tidak mengetahui asal-usulnya, apalagi tujuan pembuatannya. Jika ilmuwan terbesar sepanjang era modern saja tidak mampu menjelaskan hakikat Emmet, berarti rahasia yang disimpan robot kuno itu benar-benar berasal dari zaman yang jauh lebih maju daripada peradaban sekarang. Satu-satunya penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Emmet merupakan ciptaan kerajaan kuno, peradaban misterius yang telah dihancurkan dalam Perang Besar 800 tahun lalu. Catatan sejarah juga menyebutkan bahwa 200 tahun yang lalu, robot kuno itu tiba-tiba bangkit dan menyerang Marejoa, jantung kekuasaan pemerintah dunia. Peristiwa itu membuat panik seluruh dunia karena pada masa tersebut tidak ada teknologi yang mampu menandingi kecanggihan robot tersebut. Namun, sebelum berhasil menyelesaikan misinya, energi Emmet habis. Pemerintah dunia memerintahkan penghancurannya, tetapi rasa penasaran para ilmuwan membuat tubuhnya disembunyikan. Sejak saat itu, tubuh Emmet terlupakan selama 2 abad, teronggok tanpa daya, menunggu sesuatu yang belum tiba. Kebangkitan sesungguhnya terjadi ketika suara drum kebebasan bergema melalui tubuh Luffy saat ia berubah menjadi Nika. Robot kuno itu bereaksi seketika, seolah drum kebebasan adalah sinyal yang selama berabad-abad ia nantikan. Emmet bangkit dari tidurnya, menghancurkan armada angkatan laut, bahkan menantang Gorosei. Walaupun Gorosei sempat berhasil melemparkannya ke laut, tanda kematiannya hanya sementara. Begitu suara drum kebebasan terdengar kembali, tubuhnya hidup lagi. Fenomena ini jelas menunjukkan keterkaitan mendalam antara Emmet, Joy Boy, dan kekuatan Nika. Robot kuno itu bukan sekadar mesin, melainkan saksi sejarah yang memiliki hubungan spiritual dengan sang pembawa kebebasan. Misteri semakin dalam ketika dalam chapter 1109 sampai 1120 nama Emmet akhirnya disebut secara langsung. Dalam kilas balik percakapan antara Joy Boy dan robot tersebut, terungkap bahwa Joy Boy pernah meminta Emmet untuk menggunakan sesuatu yang misterius pada saat yang tepat. Emmet sendiri memahami bahwa waktu itu belum tiba, tetapi dengan keyakinan penuh, ia mengatakan bahwa momen itu pasti akan datang. Pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya sesuatu yang misterius itu?
Apakah mungkin yang dimaksud adalah Uranus, senjata kuno terakhir yang hingga kini tidak pernah diperlihatkan oleh Oda? Hingga saat ini, 2 dari 3 senjata kuno sudah diketahui. Pluton digambarkan sebagai kapal perang raksasa dengan daya hancur yang luar biasa. Poseidon ternyata bukan benda, melainkan makhluk hidup. Shirahoshi, sang putri duyung yang mampu berkomunikasi dengan Sea Kings. Namun, Uranus masih menyisakan tanda tanya besar. Tidak ada penjelasan bentuknya, tidak ada petunjuk pasti lokasinya, hanya tersisa nama yang terus menghantui. Banyak yang berspekulasi Uranus adalah senjata berbasis langit, mungkin kekuatan untuk mengendalikan atmosfer atau energi kosmik yang mampu menghancurkan pulau dalam sekali serang. Sebagian teori lain menyebut bahwa Im Sama adalah pemilik Uranus dan menyembunyikannya di istana Pangea. Tetapi, bila Joy Boy secara khusus memerintahkan Emmet untuk mengaktifkan sesuatu, mungkinkah robot kuno inilah kunci sebenarnya untuk membangkitkan Uranus? Keterkaitan antara Emmet dan drum kebebasan menjadi bukti kuat. Jika Emmet dapat bangkit hanya karena mendengar suara yang muncul ketika Luffy berubah menjadi Nika, berarti robot itu diprogram untuk merespons keberadaan Joy Boy. Mungkin sejak awal Joy Boy telah meninggalkan perintah kepada Emmet agar menunggu generasi penerusnya, dan ketika penerus itu muncul, Emmet akan mengaktifkan senjata yang akan mengguncang dunia. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah dunia begitu takut dengan senjata kuno. Mereka tahu betul bahwa senjata itu adalah warisan dari peradaban yang pernah mereka hancurkan. Uranus, jika benar-benar aktif, akan menandai kehancuran dominasi yang telah mereka jaga selama 8 abad. Spekulasi mengenai bentuk Uranus beragam. Ada yang menduga Uranus adalah senjata yang mampu mengendalikan cuaca, sesuai dengan makna nama yang berhubungan dengan langit. Ada pula yang menganggap Uranus adalah makhluk hidup, mungkin naga langit raksasa atau entitas kosmik. Ada juga teori bahwa Uranus adalah sumber energi kuno yang hanya bisa dibangkitkan dengan teknologi tertentu, dan Emmet adalah satu-satunya pemicu yang tersisa. Apapun bentuknya, jika Emmet adalah kunci, maka kebangkitan Uranus tinggal menunggu waktu. Situasi di dunia saat ini semakin memperkuat teori tersebut. Luffy tengah berhadapan langsung dengan kelima Gorosei. Meskipun kekuatan Nika memberinya keunggulan luar biasa, menghadapi 5 makhluk yang seolah abadi jelas terlalu berat. Pertempuran itu menunjukkan bahwa Nika sendirian mungkin tidak cukup. Di titik kritis inilah Emmet dapat berperan. Dengan janji yang pernah ia buat pada Joy Boy, Emmet mungkin akan mengaktifkan Uranus, menghadirkan senjata pamungkas yang mampu menandingi bahkan kekuatan Gorosei. Jika benar, maka babak ini bukan sekadar pertempuran biasa, melainkan titik balik yang akan mengubah wajah dunia. Janji Emmet pada Joy Boy tampaknya menjadi inti dari semuanya. Joy Boy mengetahui bahwa dunia membutuhkan bantuan dari senjata kuno untuk melawan kekuatan pemerintah dunia. Oleh karena itu, ia meninggalkan instruksi agar Emmet menjaga kunci Uranus sampai waktunya tiba. Kini, setelah 900 tahun berlalu, Emmet akhirnya menepati janji itu karena Joy Boy baru telah muncul dalam diri Luffy. Momen ini seakan-akan membuktikan bahwa sejarah memang selalu berputar dan apa yang dihentikan 800 tahun lalu kini bangkit kembali. Kemungkinan akhir dari teori ini adalah bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Gorosei bukan sekadar dengan kekuatan Nika, melainkan dengan mengaktifkan Uranus melalui Emmet. Beberapa bab terakhir sudah memberikan petunjuk bahwa mengusir Gorosei keluar angkasa adalah salah satu opsi. Tetapi Uranus mungkin diciptakan khusus untuk menghadapi ancaman seperti itu.
Dengan kekuatan langit atau energi kosmik, Gorosei bisa benar-benar dihancurkan. Bayangkan, momen ketika drum kebebasan bergema untuk ketiga kalinya, tubuh Emmet memancarkan cahaya, dan dari balik langit muncul energi misterius yang telah lama disembunyikan. Dunia akan menyaksikan kebangkitan senjata kuno terakhir, dan pemerintah dunia akan menghadapi ketakutan terbesar yang mereka sembunyikan selama berabad-abad. Jika semua spekulasi ini benar, maka kebangkitan Uranus melalui Emmet akan menandai dimulainya era baru. Revolusioner akan berani bergerak terbuka. Kerajaan-kerajaan yang selama ini tunduk pada pemerintah dunia akan berbalik arah, dan tatanan yang telah dijaga selama 800 tahun akan runtuh. Perang besar yang dijanjikan oleh Oda mungkin bukan sekadar bentrokan antara Luffy dan Gorosei, tetapi sebuah pertarungan yang melibatkan kekuatan warisan peradaban kuno melawan penguasa dunia saat ini. Emmet bukan sekadar robot kuno. Ia adalah saksi sejarah yang masih hidup, kunci bagi rahasia terbesar, dan penghubung antara masa lalu serta masa kini. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa sejarah tidak bisa dikubur selamanya. Apa yang ditakuti pemerintah dunia akhirnya akan kembali muncul, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan demikian, teori bahwa Emmet adalah kunci untuk mengaktifkan Uranus bukan hanya sekadar spekulasi kosong. Semua tanda yang muncul dalam cerita, mulai dari keterkaitannya dengan Joy Boy, reaksinya terhadap drum kebebasan, hingga percakapan kilas balik yang menyebutkan sesuatu yang misterius, mengarah pada kesimpulan yang sama. Uranus akan segera bangkit, dan kebangkitannya akan mengguncang dunia One Piece hingga ke akar. Gelombang kebebasan mengguncang dunia. Pertaruhan antara Joy Boy dan Im sama. Kebangkitan Emmet menandai titik kritis yang bisa menggeser keseimbangan dunia. Seandainya perintah rahasia Joy Boy benar-benar merujuk pada Uranus, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mekanisme itu diaktifkan. Kunci yang tersimpan dalam tubuh robot kuno bukan sekadar energi, melainkan akses terhadap sistem yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi modern sekalipun. Jika Pluton adalah kekuatan laut dan Poseidon berhubungan dengan makhluk samudra, maka Uranus diperkirakan menyangkut langit dan ruang angkasa. Dengan kata lain, Emmet mungkin berfungsi sebagai medium penghubung antara dimensi manusia dan kekuatan kosmik yang telah lama terkunci. Setelah drum kebebasan membangunkan Emmet, tahap berikutnya bukan hanya pertempuran melawan Gorosei, tetapi proses penghubungan kembali energi purba yang tertanam dalam inti robot tersebut dengan jaringan tersembunyi yang mungkin tersebar di seluruh dunia. Bayangkan jika ratusan menara kuno, reruntuhan, atau artefak misterius yang selama ini tersebar ternyata adalah bagian dari sistem Uranus, dan Emmet adalah pemicu pusatnya. Begitu seluruh jaringan itu terhubung, sebuah kekuatan yang bahkan mampu menyaingi kekuatan para dewa akan muncul. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, bagaimana reaksi tokoh-tokoh besar dunia ketika Uranus mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan? Pemerintah dunia jelas akan panik karena senjata yang mereka sembunyikan informasinya selama berabad-abad kini berada di ambang kendali Joy Boy baru. Gorosei mungkin akan kehilangan kendali emosional untuk pertama kalinya, karena selama ini mereka tampil tenang, seolah tak ada hal yang bisa mengancam mereka. Im, sosok misterius yang bahkan tidak pernah tampil di hadapan publik, mungkin akan dipaksa keluar dari bayang-bayang demi menghentikan proses itu. Jika Im memang memiliki hubungan langsung dengan Uranus, bisa jadi akan terjadi perebutan kendali antara Emmet yang mewarisi perintah Joy Boy dan Im yang berusaha mempertahankan kekuasaan. Dampaknya tidak berhenti di level pusat.
Dunia di luar panggung pertempuran juga akan ikut bergolak. Kaum revolusioner pimpinan Dragon akan melihat peluang emas. Selama ini mereka berjuang dalam kegelapan, mencoba menggoyahkan kekuasaan tanpa kekuatan besar yang mampu menyaingi pemerintah dunia secara langsung. Dengan kebangkitan Uranus, mereka akan memiliki simbol baru untuk menggalang kekuatan global. Negara-negara yang selama ini tunduk karena takut kehilangan perlindungan Celestial Dragon mungkin akan berbalik arah, menyadari bahwa ada harapan baru untuk terbebas dari rantai penindasan. Aliansi bajak laut juga akan bergolak. Figur-figur seperti Shanks, Blackbeard, dan bahkan sisa-sisa Yonku lain tentu tidak akan tinggal diam. Shanks yang misterius mungkin akan berusaha memastikan Uranus tidak jatuh ke tangan yang salah karena ia tampaknya memiliki misi menjaga keseimbangan dunia. Blackbeard, di sisi lain, pasti melihat peluang emas untuk merebut Uranus demi ambisinya menjadi penguasa dunia. Bayangkan jika konflik besar bukan hanya melibatkan Luffy dan Gorosei, tetapi juga perebutan Uranus oleh pihak-pihak dengan ambisi berbeda. Kebangkitan Uranus juga berpotensi mengubah lanskap geografis dunia One Piece. Senjata kuno lain memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Pluton mampu meratakan pulau, Poseidon mampu menggerakkan lautan. Jika Uranus benar-benar terkait dengan langit atau kosmos, bukan mustahil bencana besar akan melanda atmosfer, mengubah iklim, atau bahkan membuka celah menuju luar angkasa. Dunia yang selama ini terbagi oleh Grand Line, Red Line, dan Calm Belt bisa saja runtuh strukturnya, membuka era baru dengan peta yang sama sekali berbeda. Di sisi emosional, kebangkitan Uranus akan menguji tekad Luffy. Selama ini tujuannya sederhana, menjadi raja bajak laut, menemukan kebebasan sejati. Namun jika Uranus bangkit, ia akan menghadapi dilema. Mengendalikan senjata kuno berarti memiliki kekuatan absolut, sesuatu yang berlawanan dengan filosofi kebebasan. Pertanyaan yang akan muncul, apakah Luffy akan menggunakan Uranus untuk menghancurkan musuh, ataukah ia akan mencari jalan lain untuk membebaskan dunia tanpa mengandalkan senjata? Disinilah peran Emmet mungkin akan krusial, bukan hanya sebagai kunci teknologi, tetapi juga sebagai penuntun moral yang pernah menerima amanat langsung dari Joy Boy. Dari sisi naratif, kebangkitan Uranus bisa menjadi klimaks panjang menuju perang terakhir. Arc Egghead hanya pembuka, dan setelah itu, dunia akan tahu bahwa Joy Boy telah kembali. Laporan Vegapunk yang disiarkan ke seluruh dunia sudah cukup mengguncang, tetapi munculnya Uranus akan menjadi bukti nyata. Dunia tidak hanya mendengar cerita, melainkan melihat langsung kekuatan purba yang bangkit. Simbol harapan dan ketakutan akan muncul bersamaan, menciptakan era penuh kekacauan yang akan memuncak dalam perang besar antara seluruh kekuatan dunia. Jika melihat pola yang selama ini dibangun, ada kemungkinan bahwa kebangkitan Uranus akan melalui tahap bertahap. Awalnya hanya sebagian kecil kekuatan yang terbangun, cukup untuk mengguncang, tetapi belum sepenuhnya aktif. Pada tahap ini, Gorosei masih bisa melawan, mungkin bahkan menghancurkan sebagian sistem. Namun semakin lama, resonansi antara drum kebebasan, Emmet, dan tekad Luffy akan memperkuat koneksi. Hingga pada akhirnya, Uranus mencapai bentuk penuh, sebuah kekuatan yang benar-benar tak terbendung. Dari sisi sejarah, kebangkitan Uranus juga akan membuka lebih banyak rahasia tentang abad kekosongan. Kerajaan kuno mungkin sebenarnya tidak bermaksud menggunakan senjata kuno untuk menguasai, tetapi untuk melindungi kebebasan dunia dari kekuasaan tirani. Narasi pemerintah dunia yang menyebut senjata kuno berbahaya bisa jadi hanyalah propaganda untuk menutupi kebenaran. Jika Emmet benar-benar mengikuti perintah Joy Boy, berarti sejak awal senjata kuno diciptakan bukan untuk penindasan, melainkan untuk melindungi generasi penerus dari kebangkitan penguasa lalim. Bayangkan, saat Emmet berdiri di tengah medan perang, tubuhnya mulai berkilau dengan pola kuno, lalu dari langit turun energi misterius. Gorosei yang biasanya tenang mulai kehilangan kontrol, bahkan Im terpaksa memperlihatkan diri untuk menghadang. Di saat itu, seluruh dunia menatap ke langit,
menyadari bahwa sejarah yang dikubur selama 8 abad tidak bisa ditahan lagi. Suara drum, kebebasan berpadu dengan deru mesin kuno, menghasilkan simfoni yang menandai lahirnya era baru. Konsekuensi akhir dari semua ini adalah perubahan total dalam struktur kekuasaan dunia. Pemerintah dunia yang selama ini dianggap tak tergoyahkan akan menghadapi ancaman nyata. Bukan sekadar bajak laut, bukan sekadar revolusioner, melainkan warisan peradaban yang mereka coba musnahkan. Sekalipun berhasil menghentikan sementara, bayangan Uranus akan terus menghantui mereka. Jika Emmet masih berdiri, maka janji Joy Boy akan tetap hidup. Semua tanda mengarah pada kesimpulan yang sama. Pertempuran di depan mata bukan sekadar tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang mengakhiri siklus penindasan yang berlangsung hampir 1000 tahun. Dengan Emmet sebagai kunci dan Uranus sebagai kekuatan pamungkas, dunia akan menyaksikan revolusi terbesar sepanjang sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.